Shalom, selamat pagi jemaat Tuhan. Berjumpa kembali dalam doa pagi online. Mari masuk hadirat Tuhan. Minta tuntunan Roh Kudus. Peganglah tanganku, Roh Kudus. Peganglah tanganku, Roh Kudus, setiap hari. Ku tak dapat jalan sendiri tanpa Roh-Mu. Bawalah diriku kepada jalan kebenaran, agar ku tidak tersesat, mengikuti jalan-Mu. Kudus, kudus Tuhan, kudus nama-Mu. Ku beri syukur dalam simfoni indah. Ajaib, ajaib Tuhan, ajaib nama-Mu. Nama yang beri menang, Yesus namanya. Peganglah tanganku, Roh Kudus, setiap hari. Ku tak dapat jalan sendiri tanpa Roh-Mu. Bawalah diriku kepada jalan kebenaran, agar ku tidak tersesat, mengikuti jalan-Mu. Kudus, kudus Tuhan, kudus nama-Mu. Ku beri syukur dalam simfoni indah. Ajaib, ajaib Tuhan, ajaib nama-Mu. Nama yang beri menang, Yesus namanya. Kudus, kudus Tuhan, kudus nama-Mu. Ku beri syukur dalam simfoni indah. Ajaib, ajaib Tuhan,
ajaib namamu, nama yang beri menang, Yesus namanya. Nama yang beri menang, Yesus namanya. Seperti pujian ini mengatakan, Tuhan, kami tidak mampu berjalan sendiri. Bimbinglah kami, peganglah kami, O Allah Roh Kudus. Tuntun oleh kebenaran firman Tuhan yang sebenarnya kami renungkan, supaya kami berjalan seturut kehendak-Mu dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Bapak Ibu, renungan firman pada pagi hari ini, kita telah sampai pada Lukas pasal 4. Hari ini dan beberapa hari ke depan, saya akan membahas tentang pencobaan di padang gurun, ayat 1 sampai dengan yang ke-13. Tapi saya bagi menjadi beberapa bagian. Hari ini ayat 1 sampai 4 saja. Demikian firman Tuhan. Yesus yang penuh dengan Roh Kudus kembali dari sungai Yordan, lalu dibawa oleh Roh Kudus ke padang gurun. Di situ ia tinggal 40 hari lamanya dan dicobai iblis. Selama di situ, ia tidak makan apa-apa. Dan sesudah waktu itu, ia lapar. Lalu berkatalah iblis kepadanya, "Jika engkau anak Allah, suruhlah batu ini menjadi roti." Jawab Yesus kepadanya, "Ada tertulis, manusia hidup bukan dari roti saja." Bapak Ibu, di ayat 1 dikatakan Yesus yang penuh dengan Roh Kudus, ya, dibawa oleh Roh Kudus ke padang gurun untuk dicobai iblis. Ini menunjukkan kalau seseorang yang penuh dengan Roh Kudus atau dekat dengan Tuhan, itu tidak berarti bahwa ia bebas dari serangan iblis. Tetapi Roh Kudus juga memenuhi Yesus untuk menjaganya agar tidak jatuh dalam pencobaan. Apa tujuan Roh Kudus seperti sengaja membawa Yesus ke dalam pencobaan? Mengizinkan pencobaan dialami. Ini yang pertama, supaya Yesus menang dan semakin kuat. Jadi seakan-akan Roh Kudus adalah seperti pelatih tinju yang memberikan sparring partner kepada Yesus supaya Yesus menjadi kuat. Ya. Selain daripada itu, supaya Yesus juga merasakan hebatnya pencobaan sehingga bisa lebih bersimpati menolong kita umatnya bila kita umatnya mengalami pencobaan itu. Dan yang ketiga, jawaban mengapa Yesus diizinkan mengalami pencobaan dari iblis adalah supaya Yesus bisa menjadi teladan bagi kita umatnya dalam menghadapi pencobaan. Nah, hari ini kita membahas pencobaan pertama yang Yesus alami. Di ayat 3 dikatakan, "Jika engkau anak Allah, suruhlah batu ini menjadi roti." Pencobaan ini bertujuan untuk menjatuhkan Yesus dalam hal untuk meragukan keilahian Yesus. Kita tahu Yesus baru saja menerima baptisan, di mana ia mendapat pernyataan ilahi dari Bapa bahwa ia adalah anak Allah. Ya, di Lukas 3 ayat 21-22 sebelumnya dijelaskan di sana. Dan makanya itu sekarang iblis berusaha membuat Yesus ragu akan keilahiannya itu. Dengan memprovokasi melalui kata-kata, ya, menggelitik, "Jika engkau anak Allah, buktikan. Kalau kamu anak Allah, coba buktikan, rubah batu ini menjadi roti." Seakan seperti itu. Bila Yesus menuruti perkataan iblis itu,
maka sebetulnya dia meragukan keilahian dirinya. Karena itu hati-hatilah dengan semua keraguan terhadap firman Allah, janji Tuhan. Cara kerja iblis kerap kali membuat anak-anak Tuhan ragu terhadap firman Tuhan. Oleh sebab itu, hati-hati. Yang berikutnya, iblis mencoba Yesus dengan mengubah batu menjadi roti. Iblis mencobai Yesus dengan hal ini karena tahu Yesus itu punya kuasa untuk mampu melakukannya. Di sini saya menarik kesimpulan bahwa makin besar kuasa yang kita miliki, makin banyak pencobaan yang bisa disodorkan iblis bagi kita. Misalnya, orang miskin tidak akan merasakan piknik ke puncak pada hari Minggu sebagai suatu pencobaan, karena itu sama sekali di luar kemampuannya. Tetapi bagi orang kaya, hal itu merupakan godaan untuk piknik dan kemudian tidak beribadah. Karena itu peringatan, semakin saudara diberkati, punya kuasa, semakin kita mesti mendekatkan diri kepada Tuhan dan belajar firman Tuhan dengan benar. Selain daripada itu, yang ketiga, kita belajar dari pencobaan ini bahwa iblis itu menyerang titik lemah kita. Kita tahu di kisah ini bahwa Yesus sedang lapar karena 40 hari dia berpuasa. Karena dia lapar maka diserang dengan roti. Setan tahu titik lemah kita dan setan selalu berusaha menyerang kita di titik lemah itu. Karena itu kita harus juga tahu titik lemah kita masing-masing dan waspada dalam hal itu. Dan setiap hari membentengi dengan doa dan kebenaran firman, belajar firman, sehubungan dengan kelemahan-kelemahan itu, sehingga ketika serangan itu datang, kita dapat melawan dengan kebenaran firman dan juga doa-doa kita. Selanjutnya saya membahas jawaban Yesus. Yesus menjawab serangan iblis itu dengan berkata, ada tertulis, manusia hidup bukan dari roti saja. Dan di Matius, di perikop yang sama dikatakan juga, manusia hidup bukan dari roti saja, tetapi dari setiap firman yang keluar dari mulut Allah. Di sini kita melihat pentingnya pengertian terhadap firman Tuhan. Firman Tuhan itu adalah senjata. Ya, Efesus 6 ayat 17 mengatakan sebagai pedang roh yang bisa kita gunakan saat iblis menyerang. Oleh sebab itu rajinlah dalam pendalaman firman Tuhan, dalam PA, ya, supaya kita bisa menangkis serangan iblis. Pengertian manusia hidup bukan dari roti saja juga berarti bahwa menunjukkan hal jasmani juga penting. Ya, kata saja menunjukkan yang lainnya. Tetapi tidak boleh mengabaikan hal rohani, bahkan hal rohani lebih penting. Sebagaimana dalam 1 Timotius 4 ayat 8 mengatakan latihan badani terbatas gunanya, tetapi ibadah itu berguna dalam segala hal, karena mengandung janji baik untuk hidup ini maupun untuk hidup yang akan datang. Jadi memang penting kebutuhan jasmani, tetapi lebih penting lagi yang rohani karena berguna sampai kekekalan. Demikian berita firman hari ini. Bila kita penuh Roh Kudus bukan berarti kebal terhadap serangan iblis. Oleh sebab itu kita harus kuat dalam firman dan roh, dalam doa-doa kita dan pendalaman firman kita. Tuhan memberkati. Mari kita berdoa. Bapa, kami mengucap syukur buat hari yang baru, hari yang Tuhan berkati, karena kami bangun dengan keadaan baik dan Engkau menyambut kami dengan berita firman-Mu, pesan firman-Mu untuk kami selalu berjaga-jaga dalam firman dan roh. Karena bagi orang yang penuh dengan Roh Kudus pun tidak kebal dari namanya godaan iblis, serangan iblis. Tuhan, Kau menolong kami, Kau menyertai kami. Pegang dan gandeng tangan kami dengan roh Allah, Roh Kudus,
dan pimpin kami dalam kebenaran firman-Mu yang adalah pedang roh, supaya kami dapat menangkis segala serangan tipu muslihat iblis. Hari ini kami berdoa mendukung pekerjaan Tuhan dinyatakan, mendukung daripada pelayanan daripada gereja Tuhan, juga hamba-hamba-Mu dan pekerjaan misi pengabaran Injil bagi seluruh umat manusia. Tuhan, mari lawat gereja-Mu di masa pandemi ini tetap dapat menjalankan fungsi dan tugasnya di dunia ini bagi umat Tuhan dan juga bagi dunia ini. Bagi umat Tuhan membina dan membawa pertumbuhan iman mereka supaya dapat menjadi saksi-saksi Tuhan yang mulia. Bagi dunia ini, gereja menjadi garam dan terang melalui umat Tuhan yang ada hidupnya, membawa pengaruh bagi lingkungannya, sehingga Injil dapat mewarnai dunia dalam kasih Tuhan. Banyak orang-orang bertobat dan diselamatkan oleh pekerjaan pemberitaan firman, pemberitaan Injil daripadamu. Sebab itu kami berdoa untuk misi daripada Tuhan, untuk berita Injil, untuk Alkitab yang dibagikan, untuk pewartaan Injil di semua daerah. Tuhan, Kau campur tangan, Kau mengawal, bukakan daerah-daerah yang tertutup menjadi terbuka untuk Injil diberitakan. Dan kami juga berdoa untuk pekerjaan Tuhan, gereja Tuhan boleh dinyatakan melalui hamba-hamba-Mu, dari para gembala sidang, juga para rohaniwan, juga majelis dapat bekerja sama mengelola gereja dengan baik. Terus pimpin kami hidup sesuai dengan kehendak-Mu, pimpin gereja-Mu, jangan ambil kaki dian-Mu, supaya Engkau terus bercahaya di tengah kami, menuntun kami dalam rencana-Mu. Masuk masa-masa akhir zaman ini, kami dijumpai sebagai gereja yang kudus, yang berkenan, yang setia, yang tahan uji. Sehingga saat Engkau datang kedua kali, kami gereja-Mu siap menyambut Engkau sebagai mempelai. Terima kasih Tuhan, ini doa-doa kami bagi gereja-Mu, bagi hamba-hamba-Mu, bagi misi penginjilan. Tuhan melawat semuanya. Tuhan menjawab mendengar doa kami. Engkau nyatakan melalui gereja-Mu, melalui kehidupan kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Demikian saudara, doa pagi kita. Selamat pagi, selamat berjalan bersama dengan Tuhan. Shalom.